Welcome back to Box Football Show, di mana kami juga terkena illness badai cedera seperti yang dialami tim-tim Eropa, terutama tim Inggris. Iya. Ada ini ya, dicedera Bang kepada absence fisik atlet pedal kita. Itu Tio. Kita doakan cepat sembuh. dan kita terpaksa ini ya memanggil pemain dari tim reserve ya. Reserve. Mendadak banget. super sub. Mendadak banget soalnya. Kan gue juga dari Serpong kan. Iya. Gue gak bisa tampil nih, mohon maaf, pala gue sakit. Waduh, lu tampil aja deh, Dok. Oh yaudah deh bang, gue OTW deh bang, OTW. Tampil. Ben lu ya. Ben, tampil. Dan memang karena ini ya pada nggak bisa juga ya, kita udah Yeah. beberapa ajak orang, dan kalau Dex kan sedang study tour Tadi tour di Jepang. untuk mencari kelemahan Jepang untuk bisa kita kalahkan di pertemuan menghadapi Jepang di akhir Iya. qualifier By nanti. the way tadi kabarnya udah muncul ya. Itu mainnya di Stadion Gamba Osaka nanti. Di Osaka, tapi bukan Osaka juga sih. Itu di Suita tuh, agak sedikit di luar Osaka lah. Oh, ini kayak nge-spill Dex ya kayaknya. Itu bulan apa? Bulan Juni ya nih. Juni itu udah dingin belum ya? Enggak, Belum. masuk Panas masuk ya? musim panas itu. Panas itu ya? Ideal banget dong ya untuk Iya, sana ya harusnya. sebenarnya. Osaka dari Tokyo jauh gak sih? Jauh. Oh. Jauh. Jadi orang mendingan langsung ke Osaka aja. Mendingan langsung ke Osaka gitu. Itu bandaranya kalau misalkan lu pengen ke Kyoto tuh ya nggak ada bandara internasional kan ya di Kyoto. Jadi lu biasanya ke bandaranya Osaka tuh KIX. Kansai International Airport. Iya. Itu opsi yang bagus juga. Maksudnya kalau normal kan ya orang langsung ke Tokyo pasti. Ya. Tapi sebelum kita bahas itu, karena itu masih lama, masih bulan Juni ya, kita mau ngasih tau dulu bahwa dari Super Copa de España yang penting gak penting sebenarnya. Barcelona menang 2-0. Ini di Arab juga sih? Ini di Arab. Berarti kayak Serius, kemarin itu serius. dong. Arab. Kayak Itali dong, kayak seri apa tim Itali Dia kemarin tuh. iya kemarin di mana mereka Arab juga ya? Iya di Arab. Iya, Saudi. di Arab juga. Arab juga. Oh, di Yang Arab ini langsung ada apa? perseruan. Yang kalau lo lihat di timeline tuh ini speechnya Zlatan Ibrahimovic. Iya, keren Oh, iya, banget iya. lagi itu. Habis Milan menang ya. Iya. Dan Sergio Conceição 2 game, 2 kemenangan, 1 trofi men. Nari-nari langsung nari-nari. Pakai Nari-nari. cerutu. Keren. Sigar. Pakai sigar ya. Respect. Barcelona menang 2-0 melalui Lamine Yamal dan juga Gavi ya. Iya. Ini Lamine Yamal udah pulih terus ya sekarang ya? Dia udah sempat cedera kan? Ya harusnya sih udah pulih, dan ya ini bisa jadi salah satu trofi yang diincar Barcelona buat paling make sense mungkin untuk bisa didapetin, karena di La Liga kan mereka lagi di peringkat 3 ya, walaupun masih title challenge ya, Challenger ya. cuman ya ini salah satu hal yang mungkin bisa nge-boosting mereka ke depannya kalau misalnya bisa dapet ya, tapi harus berhadapan antara melawan Real Madrid atau Mallorca gitu. Mallorca kok Mallorca. Tadi udah bener lu pas Let's go sebelum kita bahas. Madrid di stop dulu. dia sebelum ini on ya, dia ngomong Mallorca. Bener. Oh, Ya. Iya. Pas Mallorca. udah on Mallorca lah. Mallorca. Tapi enggak ini berarti pas ini tayang baru main malamnya ya. Malamnya katanya Bang Tio ini kan. Tio makanya bakal dia siaran lagi ya. istirahat Kita dulu doakan sekarang. segera lekas pulih buat nanti malam bawain Madrid lawan Mallorca. Ini juga bakal menarik soalnya. Soalnya beberapa seminggu yang lalu tuh atau beberapa hari yang lalu tuh ada wawancara sama salah satu pemain Mallorca, mantan pemain Manchester City tuh Pablo Maffeo, right backnya Mallorca. Pokoknya ngebahas tentang Vinicius, terus dia bilang kalau gua ketemu Vinicius rasanya pengen gua tonjok katanya gitu. Kenapa gitu sih? Tapi Ngancamnya fun fact-nya Itu bercanda gak sih? gua nggak tahu, tapi fun fact-nya emang setiap laga Vinicius kalau misalnya ngelawan Pablo Maffeo di La Liga, Copa del Rey atau apapun itu misalnya ketemu, emang selalu intens. Tapi mohon maaf nih, Pablo Maffeo selalu kekuk mulu sama Vinicius gitu. Jadi kayak Kekuk. ya, selalu Iya, iya. emosi makanya Termasak. dia gitu. Tapi emang ini ya, mereka bakal match up karena Pablo Maffeo Iya. bek kanan, Ya, Pasti Vinicius kiri. Iya, pasti, dan makanya ini bakal menarik juga ya, kita lihat nanti responnya gimana. Dan Madrid kalau setiap ke Arab Saudi tuh udah kayak kandang sendiri sebenarnya, karena emang fansnya banyak banget di sana gitu. Yang dulu batal beli Madrid tuh dari Timur Tengah tuh siapa ya? Timur Tengah. Iya sempat ada isunya kan. Sebelum Valentino Perez balik lagi deh kalau nggak salah. Oh dulu. Ada ceritanya Madrid tuh Oh. sempat pengen dapat duit dari Timur Tengah, tapi kayak negaranya bukan Arab Saudi deh. Koreksi ya kalau gue salah ya. Gue juga baru tahu. Gue malah baru tahu nih. Gue baru Ada tahu. ceritanya. Iya, tapi kita akan bahasnya nanti pas sudah final aja lah ya. Iya. Kayaknya kan Lebih Madrid seru. Barcelona bakal seru, El Clasico semoga bisa terjadi. Amin Madrid Barcelona. Karena Madrid juga udah menang lawan Deportivo Minera di Copa del Rey, yang mana ini biasa kan lu suka khawatir Madrid kalah sama tim aneh kan. Tapi kemarin stadionnya bagus banget. Tapi itu bukan stadionnya Deportivo Minera. Jadi itu salah satu stadion tim Liga 2, Liga 2-nya lah Spanyol di
Gue lupa namanya apa, sorry banget. Gue lupa namanya apa. Jadi itu si alasan kenapa Deportivo Minera nggak dikasih kandang mereka sendiri karena katanya kapasitasnya kurang mencukupi, bukan kurang mencukupi juga, standarnya nggak sesuai sama yang dibutuhin sama Copa del Rey dan La Liga atau RFF. Dan jadinya mainnya gue lupa di klub mana dan itu mainnya bagus banget. Cuman yang paling unik ya itulah, pasti kan itu kan tim divisi 4 abis main pada minta foto lah. Arda Güler juga malah minta tukeran baju sama pemain gak tau out of nowhere, pemainnya Deportivo Minera. Ya itu lumayan ya bagus lah satu sisi. Tapi ada berita buruknya terjadi di situ tuh, sayang banget ya. Jadi Madrid itu kan terkadang ya, yang gua tahu kalau misalnya ngelawan tim-tim divisi 4 atau apa, mereka tuh selalu nyumbang baju. Maksudnya tuh buat mereka lah, tim-tim divisi bawah nih lu buat nambah apa sih, duit lah gitu loh. Misalnya dari Madridnya nih, gua kasih baju Madrid, lu ada tanda tangannya, lu bisa jual-jual atau gimana gitu. Nah kemarin katanya yang gue tahu baju itu diambil sama oknum, nggak tahu sama siapa. Jadi ditaruh di dalam box gitu. Nah baju-bajunya itu diambil sama oknum, dimaling, dicuri. Jadi makanya kayak ya sayang banget gitu. Jadi ya berharap ketemu sih, dan maksudnya itu kan juga buat si Deportivo Mineranya juga gitu. Salah satu kebaikan dari Madridnya gitu. Gila, bisa ada kecurian. Di maling gue juga gak ngerti gue. Jual lagi kali ya? Jual lagi. Iya itu ya. Ini juga ada yang kecolongan, tapi kecolongan gol nih, yaitu Liverpool ya dari Spurs. Dimana sebenarnya ini jujur aja gue nontonnya di menjelang akhir ya. Karena nggak tahu tiba-tiba kamar gue kayak dingin banget, kayak hujan kan tengah malam tadi. Gue nggak tahu hujan. Itu kayak dingin banget, terus gue kebangun gitu, terus gue oh iya ada Karabo, terus gue lihat itu sebenarnya gue nonton mungkin nggak dari awal sih ya, mungkin gue agak penasaran. Iya bisa dibilang menit 60-70-an lah. Nah itu sebenarnya udah ada gol dulu dari Solanke. Dominic Solanke yang mana sebenarnya dinyatakan offside oleh VAR dan hasil pengumumannya diumumin. Kan dia pakai mic gitu kan ya. Tapi itu cuma di Karabo ya atau enggak ya? Kayaknya ada turnamen lain deh yang pakai. Kayaknya ini gua enggak tahu ya. Kayaknya ini baru banget diterapin di Karabau karena waktu Madrid kemarin Intercontinental itu ada kayak gitu. VAR kayak gitu, VAR kayak gitu ada. Untuk di bola ya. Karena biasanya kan NFL atau olahraga US lain udah biasa gitu. Bahkan tenis ada. Bahkan di NBA kayak itu semacam spotlight khusus nih untuk wasit. Betul. Karena kadang wasitnya disorot kamera ke dia, langsung dia terus gitu. Kadang dia juga ada yang pakai gerakan-gerakan gitu lah. Itu istilahnya showtime-nya si wasit nih untuk bisa bersinar dapat spotlight gitu. Nah, ini keputusan VAR kayak gini, ini kan namanya dicoba. Kita kan nggak pernah tahu. Pernah ada coba soal dulu VAR dicoba dulu, ya kan. Terus chip yang di bola tuh dicoba dulu, goal line technology, terus ya ada banyak hal-hal ya yang dicoba dulu di turnamen yang bukan liga atau ya emang kayak turnamen besar dulu gitu ya. Tapi kalau ngelihat dari situasi seperti lu kayak gini Dok, kayak kita nih wasitnya. Dan ntar untuk Premier League untuk segala macam apakah ini hal yang kita setujui apa enggak? Ini gimana Bang Rossi atau lu dulu deh? Kalau menurut gue sih setuju ya. Gue malah suka dengan ada hal kayak gini. Diumumin langsung di stadion. Karena menurut gue itu malah ngasih clarity buat penonton di rumah sama yang di stadion. Terkadang kan misalnya dengan alasan VAR-nya segala macam. Betul, karena dia langsung ngasih tahu alasannya apa nih gitu kan. Karena kan orang mikir kayak oh nih offside ya, oh nih ini. Nah, akhirnya kan dikasih tahu. Jadi kayak penonton sebagai penonton jadi kita langsung alasannya itu seperti ini, ataupun ya manajer atau apa mau protes juga langsung ngerasa enggak ini enggak benar atau apa gitu. Jadi ada clarity-nya lah gitu. Dibanding yang lu harus ya baru ngejelasinnya pada saat setelah laga ya PGMOL tuh selalu kan klarifikasi di Twitter gitu kan kayak dan itu lama. Dan itu lama kita kan? Tahu dari akun-akun fanbase atau akun anonim yang ngepost potongan-potongan yang punya asumsi mereka sendiri gitu loh. Nah, jadi maksud gua bagusnya dengan ada clarity itu jadi kayak penonton tahu yang disalahkan ini. Jadi penonton juga bisa menilai nih apakah ini wasit itu melakukan keputusan benar atau enggak. Karena kalau misalnya kita nunggu di klarifikasi Twitter dan apa-apa, ya gak ada yang tahu ini suzon gua aja ya. Maksudnya kayak wasit ini paling banyak suara yang menyalahkan ini, udah kita iniin aja gitu loh. Kan gak ada yang tahu gitu kan. Maksudnya kalau misalnya terlalu lama untuk diberitahukan gitu. Jadi kalau menurut gua sih ini benar-benar bagus banget karena waktu gua ngelihat langsung itu waktu pas Madrid Intercontinental itu benar-benar dikasih tahu VAR fall by bla bla bla, dikasih tahu pemain nomor 15 ininya gini. Jadi enak ngeliatnya. Iya benar-benar dilihat pas dilihat replaynya gitu.
Kalau gue sih merasa bahwa itu bukan sesuatu yang perlu dikomentari berlebihan, karena gue setuju sama Waldo. Balik lagi yang dibutuhkan orang-orang adalah penjelasan dan clarity gitu. Dan kalau bisa mungkin transparansi gitu ya, transparansi bahwa bagaimana bisa mencapai keputusan tersebut gitu. Ada A, B, C, D, ada runutan peraturannya seperti apa, jalan pikiran para pengadil mengambil keputusan itu seperti apa, itu menurut gue penting. Yang tentu saja selalu kita pertanyakan kan sebenarnya standar ya. Kok kemarin perkara proximity ini bisa handball, kok yang ini tidak gitu. Itu kan yang selalu dipertanyakan orang-orang, perkara standar itu. Kalau semua standarnya itu sama. Gue pikir nggak bakal ada perdebatan gitu. Mungkin kecewa iya, tapi oke, standarnya sama gitu. Nah, yang jadi perdebatan kan gitu, kok ini handball, ini enggak gitu. Terus kenapa ini dipeluitkan, yang ini tidak, padahal situasinya sama gitu loh. Jadi hal-hal itu yang lebih krusial. Kalau menurut gue yang ini justru sebenarnya orang mungkin akan terima aja, oke penjelasannya seperti itu, it's fine gitu. Tapi bagaimana kemudian kalau misalkan itu keputusannya A, tapi ini kejadian sama keputusannya B. Nah itu loh, itu PR-nya sih lebih ke situ menurut gue. Karena kalau secara show ya, secara tampilan bolanya nih, apalagi ini kebetulan ya, apalagi keputusannya itu misalnya memihak kebutuhan rumah, misalnya gitu ya. Maksudnya dalam arti memihak untuk kebutuhan rumah, termasuk yang soal Lucas Brockvall juga sebenarnya kan yang fall ya. Iya, sebenarnya ada fall, ada peluang second yellow card. Kemudian beberapa waktu setelahnya tiba-tiba dia bikin goal winning gitu ya, winning goal gitu. Jadi gue ngerasa atmonya gitu loh, kayak atmosfernya tuh kayak wah gitu loh, kayak pada saat ini kayak seru aja. Pada saat misalnya keputusannya nggak menguntungkan tuan rumah, iya maksudnya seru aja untuk tampilannya, apalagi kita tahu kalau misalnya ini seperti olahraga Amerika, pasti kan arahnya adalah sportainment gitu ya, entertainmentnya sangat kerasa banget gitu. Nah berarti kan pertanyaannya adalah kalau misalnya kayak gini-gini, resistensinya akan seperti apa dan apa jenisnya gitu? Apakah ini bola makin tidak manusiawi, nggak ada ruang kesalahan? Pasti ada kayak gitu kan, Ros? Di setiap keputusan ada pro kontra gitu. Gue tuh sebenarnya seseorang yang setuju sama adanya teknologi di dalam sepak bola. Goal line teknologi jelas ya. Betul. Asal nggak teknologinya lagi nggak error gitu. Jangan sampai ketika bolanya udah cuman setengah garis gitu terus dianggap gol. Ternyata error gitu, jam tangan wasit segala macam. Jangan sampai gitu aja. Cuman untuk memutuskan bahwa itu gol apa enggak, itu teknologi yang penting menurut gue. Karena kan dalam peraturan menyebutkan bahwa 1 milimeter aja bola tidak melewati garis gawang, itu tidak gol karena harus sepenuhnya melewati garis gawang. Dan itu clear. Itu clear. Dan secara akurasi pun adalah 1-2 salah, tapi secara umum ini sangat membantu. Betul. Makanya menurut gua goal line teknologi itu gue suka gitu. Apalagi kalau misalkan gua tim yang bertahan gitu ya. Terus kemudian bobol karena bola 2 atau 1 milimeter belum ngelewatin garis gawang dan dianggap gol. Kalau teknologi itu nggak ada gitu, itu kan gue yang dirugikan gitu. Jadi gue berpikir bahwa ini bisa bikin tim-tim yang kayak gitu mendapatkan keputusan yang lebih adil. Itu goal line teknologi. Kalau buat VAR menurut gue itu lebih ke arah gimana persepsi wasit melihat sebuah peraturan sama wasit di VAR tentu ya. Ada dua yang terlibat kan ya. Wasit VAR sama wasit di lapangan. Biasanya kan ngasih ini kan rekomendasi. Ini ada kejadian kayak gini, kayaknya lu harus lihat deh. Kayak gitu. Kadang-kadang wasit di lapangan sama wasit VAR itu pandangannya bisa berbeda. Cuman wasit VAR bisa ngasih pengaruh terhadap keputusan karena menurut gue sih gini. Itu makanya kemudian lu bisa ngelihat wasit di lapangan bilang bahwa nggak penalti. Tapi wasit VAR memengaruhi dengan pandangannya lain. Tapi ini begini. Nah itu yang menurut gue menjadi resistensi orang terhadap VAR karena ada dua pandangan berbeda. Balik lagi ke soal standar itu gitu loh. Menurut gue VAR kalau misalkan tidak ada semuanya clear gitu ya, pandangan wasit VAR semuanya clear, standarnya sama, mungkin orang nggak bakal ada resistensi. Betul. Resistensinya palingan cuman the joy ketika bikin gol atau kemudian ada sebuah kejadian momen gitu segala macam agak sedikit tertahan gitu ya. Karena basicnya, nature-nya sepak bola itu bukan olahraga stop and play, beda sama American football, ya kan? Beda sama mungkin baseball gitu, dimana semuanya ada masa-masanya berhenti gitu kan. Kalau misalkan American football kan ada 4 down apa 5 down kan ya, itu berhenti dan kemudian gantian lagi nyerang balik gitu. Kalau misalkan nggak sampai touchdown segala macam. Nah, nature stop and play itu nggak ada di di sepak bola. Makanya kemudian ketika VAR datang dan nunggu keputusan VAR
apakah sesuatu itu gol atau enggak, pelanggaran atau enggak. Nunggu momen itu berapa lama itu orang yang biasa dari dulu sepak bola gak seperti itu jadi resisten gitu. Iya sih ya, sebenarnya kalau misalnya orang misalnya bilang soal tadi ya, the joy of celebrating the goal dan sebagainya gitu. Sebenarnya ada banyak juga momen-momen yang lu bisa celebrating aja sih tanpa kontroversi. Misalnya masuk apa enggak bolanya. Maksudnya selebrasi aja udah. Gak semua gol itu dicek VAR kan. Ya ada juga yang lu nikmatin, tapi untuk hal kayak gini lu juga masih mikirin orang yang dirugikan. Karena kalau VAR itu selalu ketika orang yang dirugikan, VAR akan sangat membantu untuk mereka untuk memastikan tim gue sebenarnya kebobolan apa enggak gitu. Itu kenapa gue setuju sama teknologi. Jadi sudut pandangnya tuh jangan selalu orang yang menyerang gitu, tapi orang yang coba lu yang dirugikan, kesannya dirugikan. Iya, benar kayak gitu. Menurut gue ada esensi joy of ketegangan itu sih. Ini hasil apa nih gitu loh. Iya. Maksudnya ketika itu udah dicoba dan bertahan, emang lebih banyak manfaatnya dibanding mudaratnya bahasanya. Jadi memang ya itu emang harus diterima, tapi gue rasa kalau pelaksanaan seperti apa, kalau gue lihat ya misalnya resistensi adalah orang tadi the joy sama orang gitu. Misalnya ini jadi kurang manusiawi segala macam. Kalau musuh-musuhan nih, jangan-jangan kalau ini tidak terlaksana dengan segala benefitnya, jangan-jangan yang ragu justru PJMOL. Karena kalau itu dibuka, jadi ketahuan standar kita beda-beda nih gitu. Maksudnya kalau emang ya udah dong, kalau emang mau nyamain ini, toh clear semua gitu. Kalau sekarang kita dimainkan asumsi, dan kita harus menunggu klarifikasi dari PJOML itu apa sih? Atau mungkin klarifikasi dari website akun Premier League tuh, yang aplikasi Premier League yang FPL. Ada kayak play by play-nya gitu loh. Ada kan komentarnya tuh menurut Premier League bla bla gitu. Kita harus nunggu itu, kalau enggak clear. Itu kenapa gue selalu bilang adalah ketika ada kontroversi di lapangan dan rame di Twitter, gue akan selalu bilang udah tinggal tunggu aja gantian satu persatu tim dirugikan gitu loh. Bakal kena. Karena gue merasa bahwa ada beberapa pertanyaan valid, kayak misalkan ini kan Sky Sports itu ya, kalau misalkan tiap ada kejadian dia biasanya ngundang Dermot Gallagher kan, mantan wasit untuk berbicara soal keputusan. Dermot Gallagher tiap kali menjelaskan itu tidak bisa menjelaskan bagaimana standar yang satu itu beda dengan satu kejadian dan kejadian lain gitu. Contoh, dia bisa bilang bahwa yang Romero lawan Man United handball. Dia bilang itu nggak handball. Karena proximity bola ke tangan itu terlalu dekat. Itu bukan reaksi yang bisa di-expect gitu ya. Gitu. Jadi itu wajar gitu. Jadi itu tidak handball. Terus dia bilang nggak ada urusan, bukan proximity-nya sama. Nggak sengaja gitu ya. Tapi dia bisa bilang bahwa tangan itu berada di posisi yang tidak natural. Kenapa dia tidak bahas proximity? Gitu loh. Dermot Gallagher ex wasit Premier League gitu. Ya pasti dia juga ingin membela teman-temannya yang sama wasit. Gitu. Jadi susah juga. Jadi kalau misalkan menurut gue gue nggak setuju bahwa Man United diuntungin, Liverpool diuntungin, terus kemudian ini saling nguntungin, Arsenal juga sering kan jadi perdebatan gitu. Jadi menurut gue perdebatan harusnya kayak lu standarnya gimana nih gitu. Kenapa satu kejadian dengan kejadian lain selalu beda gitu. Makanya sebenarnya untuk kita sebagai penonton atau supporter lah ya, dengan lebih spesifik kan, supporter kalau pernah dibanding spectator beda kan. Anggap kita supporter. Kita akan lebih diuntungkan dengan adanya clarity dari wasit ngomong. Jadi cuma ini akan memberatkan mereka sebenarnya sebagai wasit. Jadi sebenarnya dengan clarity itu lu tahu poin-poin apa aja yang harus dikritik, dan mereka tuh sebagai pengadil dan harus bisa adil gitu loh. POV lu gimana? Tentang kasus ini nih. Oh, alasannya adalah proximity. Alasannya posisi unnatural. Ini kan beda gitu. Beda gitu. Tapi sama-sama handball gitu ya. Nah, itulah kita akan lihat terus seperti apa berjalannya. Tapi kalau secara hasil, gua sih merasa ini ketika di Anfield bisa jadi selesai nih Spurs. Mungkin di bulan depan. Ini dia pendukung Spurs. Maksudnya Februari kan. Kalau mereka sehatnya segini ya, Liverpool, Salah, Gravenberch sama Van Dijk, tiga itu menurut gue. Gue juga mau lihat itu pertandingan terjadi karena harusnya Mickey Van de Ven, Romero itu udah balik. Udah bukan Gray lagi. Udogi juga udah balik. Itu kiper baru doy. Apa? Kipernya baru. Nah, dari itu mainnya bagus banget. Ceritanya dari mana? Yang Austin. Dari Sparta Praha. Sparta Praha. Oh beda ya. Dia tuh dari Peter Cech itu Slovenia, Slovenia lupa. Peter Ceko. Ceska kan. Nah, dia tuh dari Ceska, makanya banyak yang bilang, "Oh, the new Peter Cech." Enggak main terlalu buru-buru. Enggak, chill. Yang jelas pasti yang harapan fans Spurs adalah Spence sama Archie Gray. Itu emang pasnya di cadangan ya, bukan itu ya. Itu kemarin ada cerita, ada yang video lucu tuh, yang maskot
squadnya Tottenham Hotspur anak-anak gitu. Pas lihat Van Dijk masuk ke lorong menuju ruang ganti itu, Van Dijk datang dong ke Tottenham. Back kita gak ada yang bagus belakangan soalnya. Anak-anak bocah ngomong gitu. Valid tapi ya, itu maksud bener, gue kayak gitu. ya cuman Dragusin doang, cuman ya RC Gray dan sama-sama dikunci. Gue jujur sebenarnya gak terlalu nonton di match itu sebenarnya. Cuman gue nonton dari highlight sama lihat review dari orang-orang. Banyak yang bilang Spurs yang lawan Liverpool ini agak terkontrol. Gue ngerasa bukan terkontrol sih, tapi emang banyak diserang sama Liverpool menurut gue. Dan bedanya dengan pertandingan yang 6-3 kemarin yang di Premier League, ya menurut gue emang karena secara defense gue ngelihat agak lumayan better. Mungkin agak lumayan better. agak better. Cuman agak dibantu karena kipernya itu yang mainnya fantastis banget. Dan memang ada beberapa serangan yang emang kelihatannya agak off sih. Ofensifnya Liverpool tuh agak off, kelihatan Mohamed Salah, Cody Gakpo, Nunes bahkan di sana juga agak off. Bahkan gue ngeliatnya emang kedua tim ini, Arne Slot, even Ainge ini juga ngerasa kayaknya gue gak mau terlalu ngegaspol banget. Jadi ngejaga kedalaman squad gue dulu aja nih. Soalnya kayak si Liverpool kelihatan gak terlalu banyak mengandalkan pemain-pemain utama. Ya tren dicadangin tapi akhirnya dimasukin juga. Terus ya Spurs juga gak mau terlalu gaspol. Tapi utama masih gak utama siapa ya? Left back. Iya si Mika yang main. Cuma maksudnya selain Robertson gue rasa maksudnya ada McAllister di sana, ada Salah, Bradley, ada Kwanzaa. Iya Kwanzaa kan Konate belum fit kan. Ya sisanya ya emang sebenarnya misalnya McAllister, si Curtis Jones juga Alisson. Dan sebenarnya Kwanzaa itu juga mainnya bentar habis itu gak lama diganti sama Gomez. Kayaknya si Slot masih belum nemuin. Belum pas dia. Iya belum pas sama si Kwanzaa juga dan langsung diganti sama Joe Gomez. Jadi kayak ya kalau gue ngeliat ya gue mungkin agak setuju sama lu ya. Mungkin di leg kedua mungkin bakal gaspol banget tuh Liverpool. Cuman tergantung dengan fixture ke depannya dan posisi klasemen Premier League sih gue. Iya. Dan kalau ngomongin kiper agak kontras ya sebenarnya kiper pelapis dan barunya Spurs sama Alisson ya. Sorry gue potong. Fun fact-nya itu Spurs baru beli 3 hari yang lalu ya. Iya. Dan ternyata si Forster itu cedera. Iya. Jadi 2 kiper Spurs tuh cedera semua. Gila emang. Emang si Austin main kan? Siapa? Yang Austin kiper ketiga itu sempat main waktu lawan ini kan? Iya. Dan waktu lawan apa ya kemarin Premier League ya? Dan ini yang main kan si Antonin Kinky nih. Ini main Kinski 6 save tadi. Ya lanjut. Si agak kontras ya karena menurut gue Alisson semenjak balik dari cedera save to goal ratio-nya tuh agak jelek ya sebenarnya. Save to goal ratio. Jadi ada sejumlah tembakan yang ngarah ke gawang tuh harusnya nggak jadi gol gitu loh. Itu yang menurut gue juga jadi perhatiannya Postecoglou ya karena Kevin Kelleher ternyata ketika Alisson absen bagus gitu. Jadi emang persoalannya emang ada beberapa pemain yang harus step up sih gitu individually. Nah, step up individually ini juga diperlukan oleh Arsenal. Karena kalah melawan Newcastle. Well, ini jujur ya, ini dengan form segini, gue sudah merasa ini calculated loss menurut gue. Kalau gue pribadi. Belum tapi Arteta out belum dong. Tapi 0-2. Tapi 0-2. Ya, ini itu masalahnya. Ketika lu kalah, maksudnya ya sama Newcastle berapa pertemuan terakhir emang kalah terus. Iya, tapi 0-1 gitu, lah ya. Ya, gitu. 0-1, 2-1 lah gitu segala macam. Aduh, berat banget. Jadi kalau Fiori, Merino, Sterling, ya pemain Arsenal yang baru lah, kayak baru di musim ini maksudnya. Ini no minutes, ya karena cedera, karena rotasi, karena abis itu mau ketemu MU di FA Cup. Masuk akal, maksudnya gue bisa mengerti juga. Neto, Kapten gak bisa main, ya Neto kipernya. Jadi Raya tetap main gitu. Jadi transfer window kita gak ada yang main nih kali ini. Kami gak ada yang main. Nah di situasi, langsung dikoreksi sendiri, bukan orang yang koreksi. Nah situasinya adalah ketika menghadapi Newcastle, gini, ada banyak pertandingan di mana statistik itu tidak terlalu mencerminkan game ya. Tapi untuk yang nggak nonton dan untuk laga ini, gue bisa bilang gue pilih aja statistik yang cukup menggambarkan ya. Possession 69%, 70 lah, 70% Arsenal unggul. Ya, shotsnya 23, XG itu 3 ya. Iya, shotnya 23, on goal cuma 3. Newcastle shotnya 7, on targetnya 4, golnya 2. Tapi tapi XG-nya Arsenal lebih gede. Oke. XG Arsenal 3,12. Oke. Newcastle 1,22 berbuah 2 gol. Oke. Passing complete. Ini passing complete kan menggambarkan bagaimana pertandingan berjalan gitu. Newcastle 189. Arsenal 500.
Tandanya mereka banyak, ini buat yang nggak nonton ya, lu baca nih statistiknya juga udah bisa tahu situasinya seperti apa. Bisa bayangkan. Banyak muter-muter dan tidak ada kreativitas yang dilakukan. Dan gini ya, gue harus, masih gini, aduh gimana cara ngomongnya ya. Jadi sebenarnya susunan pemain, menurut gue itu adalah yang terbaik yang Arsenal punya sekarang. Karena ada faktor cedera. Ya maksud gue, Raya main, Saliba, Gabriel, Timber udah main. Kiri Miles Kelly, maksudnya ya Miles Kelly sama Calafiori udah bergantian nih sekarang gitu. Jadi ya gue gak bisa bilang Miles Kelly main tuh. Jadi pengganti. Iya, maksudnya startingnya. Maksudnya ini kan turun dengan terbaik yang Arsenal punya. Gue gak bisa bilang Miles Kelly kan cadangan Calafiori. Iya, tapi kan dia berapa kali juga udah bagus. Jadi sebenarnya udah pas gitu. Tengah ada Rice, Declan Rice, Odegaard sama Partey. Partey udah balik tuh. Keluhan gue Partey di RB gak maksimal udah balik ke situ. Terus ada Martinelli, Martinelli terus di kanan sama Jesus ya kalau nggak salah. Havertz, sorry. Jesus kan, tuh masuk dari cadangan. Cadangan ya. Maksud gue itu ya arguably tim terkuat Arsenal gitu kan yang kita punya, yang kami punya. Jadi situasinya emang nggak ada kreativitas, nggak bisa golin, nggak bisa bikin peluang berbahaya. Nah, gue pernah bilang bahwa Odegaard cedera 2,5 bulan. Pas balik kayak orang nggak pernah cedera, sama aja mainnya. Gua ralat. Berapa game terakhir tidak terlihat sekalian nembak ke atas gitu. Gue nggak tahu. Ini hilang spark aja gitu loh, Ros. Gue nggak menarik gitu nonton. Makanya buat yang gue jujur ya, gue kan selalu bikin konten Arsenal. Terus yang Premier League ya, emang kalau kayak yang lain gue emang nggak selalu nih. Karena kemarin jujur nggak nih, ya. Kemarin gue ketemu 2 orang, randomly 2 orang. Dua fans Arsenal dan nungguin konten gue katanya. Terus gue cerita ke istri gue, kata istri gue, itu teguran dari Tuhan. kamu harus konsisten. Tapi kemarin gue juga mandi di stok, enggak juga gak bikin gue. Iya 2 orang, gue lagi kayak biasa, kemarin off day gitu ya. Jadi gue kayak admin gitu lah, admin day lah, ngurusin invoice, ngurusin jadwal gue segala macam. Itu ternyata yang kayak barista kafenya tuh, Bang gak bikin konten bang. Anjir gitu cuy. Gue Arsenal. Malam gue main pedal. Dia nunjukin. Aduh gue lupa namanya. Dia nunjukin. Shout out buat yang nonton nih. Dia nunjukin wallpapernya. Itu wallpaper foto gue di Soba. Jadi gue fotoin gitu. Free wallpaper gue bilang. Jadi capture gitu. Terus belum ada konten dari gue gitu. Gue bilang anjir. Tapi jujur gue emang ya harus konsisten. Cuma ada rasa ini loh kayak gila Arsenal lagi gak ada spark nih. Ini menular ke gue gitu. Jadi males. Iya walaupun lawan MU gue akan bikin apapun hasilnya. Siapa namanya menurut gue Arteta tuh udah berusaha untuk bisa membuat Arsenal lebih ofensif ya. Karena gue lihat shape-nya itu 4-3-3. Tapi 4-3-3-nya tuh kayak 2 number 10 ya. Yang ada beroperasi di half space gitu. Dan 1 holding midfielder doang gitu. 4-2-3-1 kan sebenarnya juga 4-3-3 cuman shape segitiganya kayak gini. Nah 4-1-2-3 4-3 Arteta tuh udah begini gitu ya kan. Nah itu menurut gue udah usaha untuk bisa bikin Arsenal jadi lebih ofensif. Cuman ada beberapa kritik yang menurut gue valid terhadap Arteta. Terlepas gue bukan Arteta out ya. Terlepas gue juga bukan fans Arsenal gitu ya. Tapi menurut gue ada beberapa kritik yang menurut gue valid. Karena gue ngelihat Arteta itu setelah musim kemarin mungkin nih setelah 2022-2023 ada sedikit bahwa bikin Arsenal tuh dikasih rem yang lebih pakem daripada musim 2022-2023 gitu karena basically dia berusaha sebisa mungkin ketika nanti kita nyerang gak terlalu melupakan aspek defensif transisi negatifnya gitu. Nah persoalannya adalah ketika Arsenal in possession nyerang ada beberapa hal di mana ketika bola sampai mendekati final third, lu bisa lihat posisi pemain-pemainnya itu bukan di posisi yang berbahaya, gitu. Save semuanya, bukan di posisi yang berbahaya. Jadi ada Martinelli udah dapat bola di kiri, terus kemudian harusnya ada beberapa pemain yang ngepin center back lebih mundur segala macam, ada di half space enggak, tapi agak lebih dekat. Makanya kemudian tadi kaitannya sama passing ngambil 500 itu, bola kemudian dioper ke belakang lagi, ke tengah lagi, gitu karena tidak ada posisi pemain yang lebih berbahaya untuk menekan lawan lebih mundur sampai ke areanya gitu gitu loh. Itu salah satu kritik. Dan akhirnya karena kemudian tidak ada kemungkinan mereka untuk terebut bolanya dan di counter itu lebih gede. Padahal skema itu dibikin Arteta supaya ketika lagi kena counter aman gitu. Tetap aja bahaya juga kemarin lawan Newcastle. Ya kan? Jadi gini, gue agak menduga ya, ini bisa jadi salah, tapi gue agak menduga memang ini kan sparknya tuh nggak kerasa nih, ya. Sempat terjadi Arsenal ketika tidak ada spark ini liburan ke Dubai. Oh itu dan langsung bagus.
latihan. Iya gitu maksudnya mereka ada break abis itu kesana dan akhirnya bagus lah. Ya gue gak tahu kenapa, apakah refreshing atau segala macam gitu ya. Maksudnya ini cocok logi tapi itu terasa karena ini sparknya nggak ada gitu. Maksud gue gini, bahkan nggak cuma spark nggak ada. Ini kalau yang gue lihat nih dari Arsenal main, kayak ada beban anjir nih gue bisa nggak make it through goal gitu. Jadi kalau situasinya lawan Liverpool sekarang, ini gue gak ngomongin soal cedera lah, Liverpool juga kena cedera, gue gak mau alasan lah. Jota, Konate cedera masih bisa ada cover, Szoboszlai cedera masih ada, mereka bisa stabil lah menang walaupun gak semeyakinkan biasanya, tapi 1-0, 2-1 pokoknya tetap dapat result gitu kan. Ini kan pertanyaannya kenapa Arsenal gak kayak gitu. Dan sorry-nya udah 7 kali kalau gak salah, jadi banyak banget seri dan kebanyakan kolaps gitu lah walaupun mereka udah unggul. Jadi ada rasa, apa ya, kalau misalnya Liverpool gue lihat ya, dengan lini depan yang bervariatif selain dari Nunes gitu karena dari Nunes masih sulit gitu. Yang lain tuh ada rasa kayak kita bakal golin. Eventually ya, akhirnya kita akan golin, kita punya percaya oke, Salah udah pasti ya, jaminan Luis Diaz juga. Terus kita punya ada opsi-opsi bahkan di laga penting ternyata Curtis Jones, kemarin McAllister sempat mencuri perhatian gitu, punya banyak peluang. Bahkan Cody Gakpo sekarang ada ini lagi ya, menemukan revelation nih. Revelation nih, bukan relation nih. Baru lagi. Jadi ada opsi gitu. Nah, ini Arsenal nih misalnya aduh Martinelli susah mentok segitu doang, Trossard mentok segitu doang. Gak tapi lagi. Iya, itu mereka juga kayak aduh nggak bisa ya, gue nggak bisa gitu. Gue nggak tahu mereka nonton baca sosmed apa enggak, cuma gue rasa itu terpengaruh tuh karena jadi kayak ada beban banget terus. Odegaard gitu, nggak ada Saka, gimana kita harus gimana ya? Oke, harus gitu. Ada beban banget yang ngerasa banget yang gue lihat dari cara mainnya. Jadi ada kekhawatiran gimana kalau gue bikin salah? Atau gimana kalau ini gak gol, aduh ada gitu-gitunya tuh. Mainnya jadi kurang stabil. Kalau lini belakang ibaratnya tenang aja deh kita. Tapi kan ya seberapa banyak sih bisa dilakuin, seberapa sering itu bisa dilakuin gitu. Apalagi kepercayaan diri yang muncul adalah misalnya we can make it from corner kick gitu. Jadi kalau gak ada open play ya masih ada corner deh. Tapi kalau ini lagi gak bisa nih, terus kreativitasnya mandek, nah itu belum ada apa ya, desire kali ya, gue nggak bisa jelasin sih. Tapi kerasa banget di game kayak beban gitu. Tapi dengan trio Martinelli, Trossard, Havertz bisa dapat XG3 tuh menurut gue bagus ya. Bagus. Iya sih. XG3 berarti kan ya mungkin finishing kan juga ngaruh. Ya mentality bisa juga dong, kayak mindset kayak aduh ini gimana kalau gagal. Misalnya gini, lu kalau main aduh gue harus make it, gue harus bikin result. Nah mereka belum di posisi itu nih, atau enggak sekarang nih lagi situasi kayak gitu. Ada beban deh untuk finishing, untuk mungkin mencari posisi yang benar. Gue gak ngerti kenapa, tapi ini there is something. Iya. Gue gak tahu apa. Iya, menurut gue perkara klinikal itu penting karena lagi-lagi XG3 tuh bukan sesuatu yang jelek. Karena lu berhasil menciptakan situasi di mana lu bisa menciptakan 3 gol dalam satu pertandingan gitu. Ya berarti kan eksekusi, finishing, cleaning, center, butuh striker. Itu benar. Jadi sorotan terhadap individual itu menurut gue valid. Gitu. Karena balik lagi gue ngeliat yang main Havertz, Trossard, terus kemudian Martinelli, tidak ada Saka di situ, dan lu masih bisa XG3 tuh, oke gitu loh. Berarti kan ya finishing gitu loh. Iya. Jadi ya, I don't see mereka bikin lebih dari 2 gol di St. James Park sih. Maksudnya mungkin bisa 2, tapi kalau Isak golin lagi udah kalah kan jadi agregatnya. Jadi ya paling ini begitu dekat ya, ada peluang apa, punya trofi gitu, paling tidak termaafkan, agak dimaafin lah walaupun misalnya nggak dapat Premier League di akhir musim. Cuma gue sepakat sama, gue nonton YouTube siapa yang kemarin, dia bilang back Newcastle ini bermain dan defend itu seperti mereka desperately want the trophy gitu. Nah gue Arsenal gue nggak tahu gitu. Ya mungkin itu Spurs juga kayak gitu ya. Itulah yang terjadi gitu ya. Dan kita harapkan juga ada perbaikan bukan cuma dari tim masing-masing nih. Misalnya gue ngomong Arsenal, tapi untuk tim nasional. Soal Desire ini, ini kemarin sebenarnya kita pas kelar banget take ya, nggak nyampe sejam ya. Langsung muncul Fabrizio Romano. Iya. Bahkan ada collab sama 433. Iya. Apakah itu sengaja atau tidak? Apakah kita slave sosmed ini? Gimana? Enggak, tiba-tiba muncul dia. Gue merasa itu by design ya. Iya pasti ya. Iya pasti. Sengaja untuk yang interview juga kan. Orang ada interview kok gitu. Maksud gue kayak. Masa Romano sih? Iya pasti itu udah ada lah. Seberapa jauh federasi terlibat dalam apa komunikasi ke media sosial itu gue nggak tahu. Tapi gue sih menduga ada sesuatu by design lah, udah dibocorin kayak gitu. Tapi apakah terlalu berlebihan gak sih? Enggak terlalu barengan sih Dom, menurut gua. Kayak lu press con jam 12, jam 5 diumumin Kluivert kayak kita putus ya.
terus jam 5 ngepost foto sama cewek baru gitu kan. Atau Iya. cowok baru. Iya paham gak sih kayak Berarti kan rasanya udah PDKT sebelum itu, putus. itu yang gue bahas di Tanggal Bebas juga. Maksud gue kalaupun udah kayak gitu, well saya pernah ngalamin ya. Beberapa teman saya tahu itu kejadian yang mana, tapi persis kayak gitu ya, bahkan rame juga. Tapi bukan soal itunya sih, lebih ke apa namanya timing kan. Orang ngomong timing ini juga ngomongin timing nih. Soalnya tadinya kan Enggak, gue lagi mikir ini Jerry yang mana ya kasusnya Jerry ya? Yang itulah. Yang ini yang melibatkan salah satu. Yang itulah. Namanya gue tahu sih. Ya, Kemarin, itu. kemarin lihat. Apa anjir? Ada. Ada lah, ya. Ya orang tahu juga lah siapa. Oh, iya. Sebenarnya publik tahu juga sosoknya, cuma ya udahlah. Terus. Lanjut ya. Jadi berkaitan sama ini soal terlalu cepat tadi ya, kalau yang lebih ini kan jadinya muncul susun walaupun pengennya enggak ya. Pasti ada asumsi di masyarakat, di netizen bahwa apa isunya mau digeser nih. Bukannya kenapa dipecat, tapi kenapa Kluivert gitu. Karena terlalu cepat kan? Iya. Gitu. Itu yang terjadi dan itu adalah reaksi yang wajar menurut gue kalau orang mikir gitu. Jadi sebenarnya initial reaction gue juga negatif ketika membaca membaca tweetnya si Fabrizio Romano itu, karena lu bisa lihat sendiri di Twitter gue pakai gifnya Ryan Reynolds. But why? Iya. Why? Sama ada kita bertiga lama sama Tio kan. Iya. Itu jujur gue lupa repost Ros. Jadi terlambat udah hilang tuh Udah foto. hilang. Yang kita bertiga lemes. Kayak kan kita episode sebelumnya bilang pokoknya siapapun pelatihnya kita dukung gitu kan. Tio udah ngomong gitu. Abis kelar take, Romano mengumumkan Patrick Kluivert. Langsung lemes. Itu kaget jujur. Gimana Itu ya kaget gitu nah. jujur. Jadi sebenarnya sih gue merasa bukan sekedar membela diri, itu sebuah reaksi yang wajar ya, walaupun tentu saja kita sebagai supporter timnas ketika nanti Patrick Kluivert dan tim staf pelatihnya itu berhasil memberikan hasil yang bagus, kita senang dan kita terbukti bersalah, dan gue bilang di Twitter gue, I'd be happy to be proven wrong gitu. Kalau misalnya but still bagaimana jalur untuk menunjuk Kluivert ini gue masih belum bisa masuk. Karena begini, kita balik dulu ya, agak mundur dikit ngomongin Sinteyong yang sudah dibahas sama Aun di Twitter dan rekan kita Firzi di dalam berbagai berita ya, di berbagai berita, dan terus kemudian kena serang ya. Iya, semangat Firzi. Menurut gue mereka punya poin juga. Jadi sebenarnya mendepak Sinteyong itu karena ada dinamika internal, itu mungkin sesuatu yang bikin pusing ya. Kita nggak tahu dinamika internalnya gimana. Betul. Walaupun ada banyak orang pelan-pelan nge-spill tuh. Iya, nge-spill. Banyak konten-konten baru nih pelan-pelan. Bahasa terlalu keras segala macam itu. Coba buat apa sih kalian nyerang IG-nya Miss Hilgers? Menurut gue gak penting gitu. deh. Ngapain? Banyak loh yang nyerang, gila ya. Itu dinamika internal itu, taktik kita udah bahas. Terlepas bahwa dia adaptif, bisa memperbaiki performa timnas in game. Itu oke, tapi ada negatif juga soal squad selection ketika starting 11, decision making pemain, struktur ketika lagi counter gitu, dan kalau lagi mentok andalannya adalah throw in Arhan gitu. Itu kan part dari minus taktiknya Sinteyong. Jadi itu menunjukkan bahwa terlepas dia pelatih yang populer dan diterima masyarakat dan berhasil mengangkat result Indonesia sejauh ini, dia juga punya negatif. Jadi sebenarnya kalau misalkan dia dipecat karena alasan internal, ya gue masih agak nggak terima. Gue lebih suka mungkin dipecat karena permainan lo kurang gitu. Kalau gue ya, tapi gue merasa bahwa ya udah itu sudah terjadi, kita move on, dan harusnya melihat bagaimana target Indonesia. Ini bukan gue yang ngomong ya. Ketika Sinteyong diperpanjang kontraknya, Erick Thohir bilang bahwa target kita lolos Piala Dunia. Makanya kemudian diperpanjang sampai 2027. Betul. Sinteyong gitu. Berarti kan melihat itu semua, gue beranggapan yang mana roadmapnya PSSI nggak pernah dipublish. Gue beranggapan bahwa targetnya PSSI itu pencapaian jangka pendek dulu nih, lolos Piala Dunia, yang mana kemudian sempat kita bahas di episode sebelumnya bahwa kenapa sih harus quick fix, tapi ya udah gitu. Itu belum dijawab kan. Targetnya adalah lolos Piala Dunia, yang berarti penggantinya Sinteyong itu punya beban yang berat. Betul. Iya dong. Ya kan? Karena orang udah nuntut hasil. Iya. Dalam waktu 2 bulan. Dalam waktu 2 bulan. Iya, 4 pertandingan. Berarti kan kalau misalkan targetnya berat, pelatih yang ditunjuk adalah pelatih yang menurut gua punya taktik atau style of play yang
bisa lebih baik dari Sinteyong. Tadi kan udah ada tuh kekurangan Sinteyong apa aja. Berarti kan yang dicari, oke, kita cari pelatih yang lebih baik dari aspek misalkan in possession. Oke, Sinteyong udah bagus ketika lagi defend. Ketika lagi counter, in possession, pressing seperti apa, kita harus cari yang lebih baik gitu. Nah, karena kenapa harus lebih baik? Ya karena dia bakal dibebani target 4 pertandingan nih lolos gitu. Walaupun Arya Sinulinga bilang bahwa target kita lolos Piala Dunia 2030 kok. Nah kalau misalkan Piala Dunia 2030 kenapa kemudian terburu-buru memecat Sinteyong gitu loh. Tapi kan ini sebuah taktik. Ya gitu. Taktik quick fix Bang Ros karena dia manajemennya bagus sama-sama Belanda banyak itu. Jadi itu ada dua hal yang menurut gue agak bikin pusing dari keputusan itu. Ada satu yang bilang 2030 sekarang ini gitu. Jadi ada sesuatu yang gak masuk tapi gue berusaha merasionalkan lah. Balik lagi kita pengen lolos, bisa bukan kita tapi ditargetkan buat lolos 4 pertandingan. Berarti kan pelatihnya harus lebih baik dari Sinteyong dan bisa menjaga dinamika ruang ganti dengan lebih baik juga. Oke. Mungkin banyak pemain diaspora Belanda pelatih yang dibayangkan Belanda, fine. Tapi style of play. Itulah yang kemudian itu membuat kita pertanyaan. Reaksi negatif yang datang ketika Patrick Kluivert ditunjuk lebih kayak gitu. Dia gak pernah punya sesuatu yang ide yang ditawarkan. Iya, ide yang ditawarkan. Itu gue bilang di Twitter, sekarang tren sepak bola modern tim-tim besar itu bukan lagi membeli nama besar, membeli ide dari seorang pelatih yang menurut mereka oke nih kayaknya idenya oke dan bisa bikin kita dapat kontrol dalam sebuah permainan dan dapat result bagus. Itu kenapa kemudian Liverpool menggait Arne Slot, ya kan? Arne Slot ya sejauh ini prestasi baru paling gede juara Eredivisie sama Feyenoord gitu. Kalau cuma dari CV doang mungkin dia nggak bagus. Tapi ngeliat Staffelnya kayak bisa deh dimasukin ke Liverpool gitu. Bahkan hampir semua pelatih baru ya. Maksudnya Maresca. Terus ya Amorim. Bisa dibilang punya ide ya. Kita geser dari biar kita nggak Premier banget. Thiago Mota. Vincent Kompany. Ngomongnya. Iya. Vincent Kompany. Gitu. Berli loh padahal. Dia juga degradasi. Betul. Tapi kayak he has something yang bisa ditawarkan ke Bayern Munchen gitu. Mungkin Bayern ngelihat bahwa ya Spieltag udah pernah ngomong di box to box bahwa Kompany bukan pilihan utama. Tapi tetap aja dia yang dilihat kan idenya ya. Ide kayaknya mungkin di Burnley nggak bisa, di kita bisa nih. Gitu. Jadi kan ketika menggait seorang pelatih ada sesuatu, ada pembuat kebijakan ini ngelihat bahwa kayak ini bisa di kita gitu. Ide lagi-lagi gitu ya. Kluivert ini yang satu CV-nya nggak kelihatan. Oke lah kalau CV nggak kelihatan, Slot juga nggak kelihatan. Tapi at least Slot ada idenya gitu loh. Style of play-nya seperti apa? Masuk nih ke Liverpool gitu kan. Dan terbukti sekarang. Gila Rossi ngomong Kluivert sama Slot gue jadi sama-sama Belanda. Iya bukan. Kan Kluivert kan bukan orang kan langsung nyerang Kluivertnya track record dia. Wah dulu dia pernah ini yang di luar bola ya. Dia pernah terlibat ini, pernah terlibat itu gitu kan. Ya sebenarnya gue juga termasuk testimoni akun Curaçao juga. Ya dia pernah terlibat judi itu juga agak ini. Cuman ya udahlah kita fokus ke footballing game ya. Footballing elemen ya. Jadi ya itu juga mengkhawatirkan tapi ini kita fokus in game. Gue merasa bahwa Slot CV-nya mungkin tidak terlalu mentereng tapi ide dan Liverpool merasa Kluivert CV-nya nggak mentereng dan mungkin bisa jaga dinamika internal karena banyak main diaspora dari Belanda tapi style of play-nya dipertanyakan bahkan akun sepak bola yang kurasa bilang he's a teroris. Iya. Selama 1 tahun sama interim kayak nanya ke pemainnya gak ada yang ngerti apa yang dikasih gitu. Iya itu. Berarti kan itu tactically dia tidak bisa menyampaikan idenya ke arah pemainnya seperti apa gitu loh. Jadi itu mengkhawatirkan. Makanya kemudian reaksi negatif gua ketika Kluivert ditunjuk itu berdasarkan itu. Walaupun lagi-lagi ya kalau misalkan lu bagus pada akhirnya I'd be happy to be proven wrong. Terima kasih gitu ya. Dan perkembangan terbaru menyebutkan bahwa Kluivert ini bakal punya 2 asisten. Satu Alex Pastoor, ex Almer. Ex head coach-nya Almer. Yang kedua Almer Tom Hanks gak sih? Iya. Terus yang kedua adalah Denny Lanzat. Nah, di antara kedua ini yang gua cek adalah Denny Lanzat ini kan banyak menghabiskan karirnya sebagai asisten. Sementara Alex Pastoor terakhir itu menjabat Almer dari 2022 sampai 2024. Bahkan dia lebih recent daripada Patrick Kluivert yang nganggur dari 2023 sebagai head coach gitu loh. Jadi terus kemudian muncul berita bahwa Kluivert bakal jadi sosok doang. Ya enggak? Jadi sosok doang dia bukan menjaga abang-abangannya. Karena di Curaçao pun ada Furnan Anita yang pernah di Newcastle yang akhirnya bisa memperkuat lagi. Itu ex-Ajax juga Furnan Anita itu. Dan yang bakal aspek teknis sama taktik itu Pastoor sama Lanzat. Kalau gitu kenapa nggak jadi sporting director aja? Nah terus kemudian shifting lagi nih pandangan kita, berarti yang kita lihat style of play-nya bukan style of play-nya Kluivert. Alex Pastoor. Iya kan? Dan Lanzat.
dan Lanzat. Tapi Lanzat kan asisten. Oh iya, Iya. iya. Ya, Si Pastur ya. karirnya dia asisten. Kalau Alex Pastur kan dia Head of ini terakhir dulu. head coach ya di Almer. Visiting ke Alex Pastur dan di situ terlihat bagaimana Alex Pastur main 4-2-3-1 mengharapkan turnover di final third dengan pressing tinggi gitu. Itu terlihat lebih clear ketimbang kita menggunakan Kluivert gitu loh. Nah itu sebenarnya gini Ros, kalau gue lihat ya, mungkin memang ada situasi-situasi di mana kondisinya membuat bergantungnya atau berharapnya bukan pada pelatih, Iya, tapi iya. tim coaching staff, ya, bukan cuma asisten ya, coaching staff dan individual brilliance, Iya. ya kan? Maksudnya, Gak masalah. ya, walaupun itu pernah terjadi dan maksud gue gini, kalau kita melebar dikit ke sepak bola perempuan ya. Filda berhasil menjadi juara Ya. dengan kegemilangan Aitana Bonmati. Ada Ya. di sana Putihas nggak terlalu sih waktu itu, ya pemain lain lah ya, Ona Batie kita suka Ya. juga dan pemain lain lah, Patri segala macam. Itu situasi juga lagi lebih chaos dari ini karena ada masalah juga internal segala macam. Tapi kalau mereka kan milih ya udah hajar aja terus individual brilliance. Kalau yang ini kan dinamika yang coba dijaga. Iya. Yang mana sebenarnya gue rasa ini bukan jadi apa ya rahasia umum lagi karena pelan-pelan udah semakin terlihat nih sebenarnya masalahnya apa sih. Yang kata pilih ini atau itunya apa gitu. Ini kan berarti orang udah makin terkerucut dan makin tahu. Karena ini bukan rahasia lagi ya. Gue bisa ngomong bahwa ini pilih STY atau pilih para pemain naturalisasinya gitu. Yang dijaga keharmonisannya gitu. Nah akhirnya kan yang dipilih ini. Jadi ada kecenderungan ya udah. Yang dianggap mungkin, sorry ya, kayak mungkin troublemaker-nya. Atau mungkin yang membuat friksi-friksi dinamika ini misalnya STY. Yang mana juga udah kejadian udah lama sebenarnya. Kita nggak bisa cuma ngomong China Bahrain. Kalau mau ditarik-tarik. Sempat juga ada hal-hal lain lah yang ya mungkin kita tahu juga terkait soal bagaimana misalnya dia ngelit, terutama soal bukan cuma komunikasi nggak bisa bahasa ya, tapi budaya yang berbeda juga. Iya. Kalau kita juga ngelihat misalnya Son Heung-min sama Park Ji-sung kan kayaknya ini banget gitu kan. Pokoknya kita tahu lah budaya Korea seperti apa gitu kan. Mungkin teman-teman kemarin gue sempat telepon sama teman gue yang kerja di perusahaan Korea juga. Nah dia tahu tuh yang apa ya hierarki or something like that itu bahasanya yang memang agak beda gitu. Ini bukan soal bener salah ya, emang beda tipe aja. Lo kayak bener-bener tunduk sama bisa berdiskusi. Yang mana ini Eropa. Nah itu kan jadi problem juga. Nah gue rasa itu ada perbedaan culture juga. Iya, tapi itu menunjukkan bahwa in a way ada semacam perencanaan yang tidak matang dari federasinya sendiri. Yang mana dari satu kepengurusan ke kepengurusan lain. Yang gak inline. Iya gak inline. Itu dia makanya. Iya kan? Karena gue rasa juga. Yang mana kemudian pertanyaan soal roadmap besar sepak bola Indonesia itu pantas untuk dipertanyakan. Mana kayak gimana sih kita pengen lihat gitu. Ya, walaupun kalau misalnya dibilang kenapa sekarang segala macam timing ya, maksudnya ini gue nggak memihak ya, maksudnya untuk federasi atau pelatih juga misalnya STY atau siapapun itu pelatih sekarang misalnya Kluivert atau yang lain. Cuma lebih ke kondisinya adalah kalau emang nggak cocok, nggak bisa juga serta-merta misalnya Sintayong gitu ya, karena masih achieve terus. Walaupun ada disinyalir apa ya, kayak bau-bau kayaknya emang nggak match nih gitu dari pengurus yang sekarang ya. Narasi yang gue baca adalah PSSI berusaha memadamkan jangan sampai ini merusak target mereka. Dia balik lagi target gitu loh. Yang mana gue menangkapnya berarti lu pengen segera dapat hasil quick gitu. fix aja. Itu pasti. Iya. Maksudnya naturalisasi apalagi dipercepat itu quick fix. Itu udah clear. Ya terus ya itu dia makanya gue pertanyakan kemudian muncul quote enggak kok kita Piala Dunia 2030. Iya. Ya maksudnya itu gimana ya? Itu mungkin bahasa yang ya gimana cara ngomongnya sama kayak menurut gue sama kayak dia dipilih Kluivert dipilih karena cuma dia yang datang di tanggal 25 Desember. Ini kan digoreng publik. Sebenarnya itu juga yang gue mempertanyakan kok. Iya, maksud gue itu ya gini, netizen ya mungkin terlepas dari orang bilang mereka IQ 78 segala macam ya. Kalau dikasih statement gitu ya pasti bereaksi dong. Gitu kan, maksudnya bereaksi atas statement yang diomongin walaupun gue sih bisa bilang jangan terlalu kemakan statement itu gitu. Nggak mungkin alasannya. Maksud gue apa ya? Orang PSSI juga pintar gitu loh, nggak mungkin lah alasannya bener-bener. Ada yang lebih daripada itu. Iya, pure cuma itu. More than gitu. that, Mungkin salah satunya mungkin iya. Maksudnya ya semoga ya yang penonton box to box nih nggak terlalu reaktif juga nih sama ada statement apa tuh langsung wah langsung kayak gitu loh. Ngerti gak sih lo? Kayak Michelle Gors yang ini yang bikin SC dipecat ada gitu komen cuy. Maksud gua kayak Michelle Gors sampai bikin story. Iya. Maksud gue udah keganggu kan dia pasti. Maksud gue nggak gitu lah caranya. Kesannya kalau orang yang nggak sepakat berani nama lu habisin gitu. Itulah kita. Ya itu maksud gue. Jadi
apa ya? Gue sih lebih pengen menyoroti what next nih buat Indonesia dengan target yang menurut gue cukup berat gitu ya. Karena kalau nggak berat ya ngapain sih STY dipecat? Kalaupun apa namanya dipecat, ya alasannya mungkin karena permainan lah harusnya ya gitu. Jadi ya semoga dapat hasil terbaik. Again, amin. Gue sebagai supporter timnas Indonesia, gue selalu mengharapkan sepak bola Indonesia itu sebenarnya dibangun dengan sebuah sustainability jangka panjang, dengan target jangka panjang. Ya liga lokalnya bagus. Gue tuh membayangkan gini Jer, jadi dengan negara Indonesia yang paling besar di Asia Tenggara, dengan penggila bola yang sangat-sangat masif, lu punya liga terbaik di Asia Tenggara dibandingkan Malaysia, Thailand, Vietnam, segala macam kompetisi yang paling baik. Kayak apa potensinya Jer? Iya. Itu makanya kemudian gue selalu menekan perbaikan kompetisi itu sangat-sangat bagus. Kalau misalkan itu jadi bagus, gue ngebayangin let's say pemain terbaik Thailand, Vietnam, Malaysia semuanya jadi datang ke Indonesia, Liga Indonesia. Saling ngasih tahu. Kiblatnya udah bukan cuman sekedar ke Asia Timur, ke Jepang, ke Korea gitu. Asia Tapi bahkan kita bisa pilihan gitu loh. Dan itu jadi sebuah melting pot sepak bola yang sangat bagus gitu loh untuk semua pemain Asia Tenggara atau Asia Timur buat main gitu. Jadi gue selalu memimpikan itu sepak bola Indonesia tuh bukan cuman ngejar jangka pendek, tapi juga harus target jangka panjang gitu. Semuanya basic ya dibenahin segala macam. Tapi again kalau misalkan ini lolos kemudian gue seneng, tapi seneng dengan tanda asteris. Ayo dong yang ini dibenahin gitu. Yang lain juga ya, bukan cuma hasilnya doang. Do ada mau namain terkait soal ini? Atau overwhelmed? Let's see aja. Gue sih ngerasa ini masih tetap jadi quick fix ya. Maksudnya apa yang udah STY lakuin tuh nggak cuma dari buat timnas senior, tapi apa yang dia udah lakuin ke Indonesia tuh udah ngebuat kultur dan punya standarisasi nih Indonesia harus kayak gini-gini gitu. Bahkan kayak kemarin tuh salah satu exco kan ngomong si Arya ya, yang dia bilang dia kurang apa gitu udah ngasih STY apa aja kayak hotel segala macam. Bro, itu bare minimum gitu. Itu emang bare minimum sebuah timnas tuh emang kayak gitu. Jadi kayak maksud gue harap si Kluivert nanti ke depannya pas udah ngelatih Indonesia, ya gue harap masih tetap mempertahankan bare minimum yang udah mungkin ditinggalkan STY ya. Maksudnya kayak ya harus ada training camp, harus ada ini. Jadi itu biar tetap ada gitu. Jadi bukan yang dia tunduk aja, ngerti kan? Bukan yang dia cuma nunduk dengerin apa yang dimau oleh satu itulah. Dan maksud gue jadi kayak harus ada tetap konsistensi itu harus ada gitu, karena itu yang ngebuat itu adalah bare minimum sebuah timnas gitu maksud gue itu sih. Ya makanya maksud gue kalau untuk kasusnya ini ya kalau gue sih bisa berusaha kalau bisa jangan ya kita tahu misalnya dulu pengurusnya kayak gimana, punya motifnya apa segala macam gitu. Ini kan lagi coba fresh start nih. Kalau mau ada reaksi atau pandangan soal apa yang terjadi di era sekarang, masih era Erick Thohir ya, dan juga statementnya itu oke, ya karena ya itu kan mereka tanggung jawab apa yang mereka katakan gitu kan di publik terutama ya. Tapi kan suka dikaitin nama dulu mah gini, jadi semacam labeling gitu loh. Kita juga nggak fair dong kalau kita bener-bener nge-labeling kalian sama aja gitu misalnya. Itu kan ya toh hasilnya juga beda siapapun pelatihnya gitu ya. Kan kemarin juga STY ya maksudnya di era ET sekarang ya kita juga harus appreciate apa yang mereka lakukan juga terutama soal naturalisasi. Dan menurut gua kalau soal misalnya nih maunya quick fix ya kan udah clear ya semua ya nggak ada bantahan juga udah clear, orang-orang juga udah tahu dan semua orang bilang udah bukan saatnya proses, saatnya hasil. Itulah geran di Indonesia bikin gitu ya pernyataan. Iya kan udah saatnya proses, ini saatnya hasil bukan proses lagi. Dan banyak di netizen kayak gitu, gue liat di kolom komentar di Twitter, di IG, TikTok banyak banget kayak gitu. Oke, kalau gitu kita juga harus konsekuen bahwa ketika nanti misal Kluivert ini dengan katanya gerbong Belandanya itu membawa kembali Lili Pali, Mark Klok, Elkan Bagot atau siapapun itu misalnya naturalisasi ditambah atau segala macem, jangan teriak local pride lagi. Ibaratnya gitu. Kalau emang quick fix yang penting lolos nih. Tapi cara yang mereka pakai kayak gitu ya udah kita percaya juga. Iya, memang ya kan? Kecuali memang mereka hasilnya flop juga. Maksud gue ketika federasi kemarin kan mereka udah to the point, ini bukan rahasia lagi soal China. Ibaratnya STY punya kebijakan, punya prinsip. Oke, gue nggak akan mainin siapa Sandy Walsh, Tom Hay, Eliano, terus Jay Adjes, kaptennya gue ganti ke Asnawi. Ini keputusan gue saklek, hak prerogatif gue. Ternyata kalah. Ya bisa dong dipertanyakan. Betul. Nah, kalau makanya tadi gue bilang soal hasil nih, kalau ternyata kita lolos ke Piala Dunia, berarti apapun pilihan pemain Kluivert dan Co, kita jangan protes. Menurut gue tetap bisa diprotes, Jar.
Diprotes tapi konteksnya bukan local pride. Protes aja adalah oke, lu sekarang lolos ke Piala Dunia. Congrats, kami ikut tersenang, tapi pada akhirnya ayo sekarang berikutnya fokus ke lokal. Gimana cara menaikkan? Iya, maksudnya berikutnya kan, Ros. Iya. Maksud gue bukan selama prosesnya. Ini misalnya 4 game. Iya. Kasarnya ya udah, yang penting kan target lolos. Kan kita udah gak percaya proses. Ya udah, kasarnya mereka mau gimana kek, tapi kita bisa tuntut itu gitu. Ya makanya gue tuh tidak pengen, gue bukan orang yang jangan protes, karena protes itu menurut gue hak orang, Jer. Opini orang berbeda tuh nggak apa-apa gitu. Lu protes nggak apa-apa. Jadi nggak, maksudnya kita harus appreciate. Karena kan orang tapi tetap aja ini bukan timnas Indonesia. Jangan kayak gitu loh, Ros. Ya udah sama aja Indonesia. Ya makanya kemudian kalau misalkan, makanya gue bilang protesnya itu diarahin bukan karena ini bukan ini local pride, jangan kayak gitu. Karena itu jadi, ya gue tidak suka jadi ultranasionalis juga. Itu dia maksud gue. Gue juga itu. Tapi diarahkannya adalah that's good. But let's not forget this. Oke. Gitu. Itu lebih ke arah kayak gitu. Iya, and let's not forget apa yang mau kita sampaikan. Kanjuruhan gitu. Nah, ini dari update Kanjuruhan. Warganet protes dengan dana 350-an miliar. Karena renovasi Kanjuruhan tidak kelihatan sebegitunya. Wah, gitu. Cuman ya gue juga tidak pernah melihat blueprintnya seperti apa sih ya, karena yang diributkan dari renovasi Kanjuruhan ini adalah belum selesai penyelidikan terhadap pintu 13 nya sudah dirobohkan. Gue berharap sih satu hal aja, kalau misalkan ada stadion sudah direnovasi, yang diperhatikan tetap adalah safety-nya. Ya, safety sama kemudian crowd control. Itu, dan apakah desain stadion itu lebih memudahkan untuk crowd control apa enggak gitu. Itu karena kan jadi salah satu faktor dari tragedi Kanjuruhan gitu. Jadi itu sih yang gue komentarin terkait hal ini. Dan yang kedua, Presiden Prabowo mengatakan bahwa bakal resmikan pembukaan kembali Kanjuruhan pada 25 Januari. Ya, itu aja. Tapi itu seremonial ya, gue tidak akan mengomentari. Iya, dan ngomongin soal safety, ada sedikit news flash aja ya, ini kita bacain aja. Ini West Ham United mengumumkan pelatih baru Graham Potter sebagai pelatih barunya mereka sampai 2027, berarti Lopetegui dipecat. Ya, oke. Kita ada 2 pelatih dipecat dalam 3 hari ya. Kita akan bahas lebih lanjut nanti di episode berikutnya aja ya. Sekaligus hasil Arsenal Man United. Hari Senin bakal seru banget nih melihat perdebatan kita. Berak-berak di Box Football Show.